Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda, bisa kembali menyapa Bapak dan Ibu dalam edukasi kesehatan hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kesehatan dari sudut pandang yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Bukan hanya tentang umur panjang, bukan hanya tentang bebas penyakit, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu kemampuan kita untuk terus beribadah dengan baik hingga akhir hayat. Banyak orang berpikir bahwa tantangan sholat hanya soal niat, waktu, dan kedisiplinan. Padahal di ruang praktik, saya cukup sering mendengar kalimat yang sangat menyentuh hati. Dok, saya ingin sholat seperti dulu, tapi badan saya sudah tidak sanggup. Kalimat itu biasanya diucapkan dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena malas, bukan karena tidak ingin beribadah, tetapi karena tubuh dan pikiran sudah tidak lagi mendukung. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas 8 hal penting yang harus dijaga sejak usia 50 tahun ke atas agar sholat tetap bisa dilakukan dengan baik, tenang, dan penuh makna hingga usia lanjut. Karena ibadah yang tenang di usia senja tidak dibangun dalam semalam. Ia dibangun dari kebiasaan kecil yang dijaga sejak hari ini. Mari kita bahas satu persatu dengan perlahan ya, Bapak Ibu semua. Menjaga kesehatan sendi dan otot. Bapak dan Ibu, alat ibadah kita bukan hanya hati, tetapi juga tubuh. Lutut, pinggang, pergelangan kaki, dan otot paha adalah bagian tubuh yang sangat menentukan apakah kita bisa berdiri lama, ruku stabil, dan sujud dengan nyaman. Masalahnya, sendi itu jarang terasa penting ketika masih sehat. Baru terasa nilainya ketika mulai nyeri. Berat badan berlebih, jarang bergerak, duduk terlalu lama, dan kurang olahraga ringan akan membuat sendi cepat kaku dan melemah. Padahal, menjaga sendi itu tidak sulit. Jalan kaki ringan, peregangan, menjaga berat badan, serta konsumsi makanan bergizi sudah sangat membantu menjaga kemampuan kita untuk tetap sholat dengan gerakan sempurna. 2. Menjaga kesehatan jantung dan paru. Sholat memang bukan olahraga berat, namun ia tetap membutuhkan stamina dasar. Banyak lansia yang akhirnya harus sholat sambil duduk, bukan semata karena usia, tetapi karena jantungnya sudah lama bekerja terlalu berat tanpa perawatan. Tekanan darah tinggi, gula darah tidak terkontrol, kolesterol tinggi, dan kebiasaan merokok adalah faktor yang mempercepat kelelahan jantung. Menjaga jantung berarti menjaga ibadah tetap berlanjut. Caranya sederhana, kontrol rutin, jalan kaki, makan lebih sehat, serta cukup istirahat. 3. Menjaga pola tidur. Kurang tidur bukan hanya membuat mengantuk. Ia membuat otak sulit fokus, emosi mudah terganggu, dan pikiran sulit tenang. Banyak orang berdiri di sajadah, tetapi pikirannya masih tertinggal di kasur. Tidur cukup adalah bentuk sedekah kecil untuk akal kita, agar bisa hadir utuh saat menghadap Allah. Usahakan tidur teratur, kurangi gawai sebelum tidur, dan ciptakan kamar yang nyaman. 4. Menjaga pola makan. Makan berlebihan membuat tubuh berat dan malas bergerak. Namun kekurangan gizi juga membuat tubuh lemah. Keduanya sama-sama menjauhkan kita dari ibadah yang tenang. Makanlah secukupnya. Perbanyak sayur, buah, protein, dan kurangi makanan terlalu asin atau berminyak. Tubuh yang ringan membantu sholat terasa lebih mudah. 5. Menjaga kesehatan pikiran. Stres berkepanjangan membuat pikiran sulit diam.
Banyak orang sholat, tetapi dialog batinnya lebih ramai daripada pasar. Mengelola stres bukan tanda kurang iman. Justru itu bagian dari menjaga kualitas ibadah. Luangkan waktu untuk tenang, berdoa, berbicara dengan keluarga, dan tidak memendam semua masalah sendiri. 6. Melatih fokus dan kesadaran. Akal yang sehat adalah akal yang bisa berhenti sejenak. Biasakan hadir penuh saat sholat. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Latihan sederhana seperti membaca dengan perlahan, bernafas tenang, dan mengurangi multitasking bisa melatih fokus yang berdampak besar pada kekhusyukan ibadah. 7. Menjaga kesehatan otak dan syaraf. Penyakit seperti stroke dan demensia sering berawal dari kebiasaan kecil yang diabaikan. Tekanan darah tidak terkontrol, kurang gerak, dan kurang stimulasi otak bisa mempercepat penurunan fungsi kognitif. Aktivitas fisik ringan, membaca, berdiskusi, dan menjaga hubungan sosial adalah cara sederhana merawat otak agar tetap jernih di usia lanjut. 8. Menjaga niat dengan ilmu. Ketika kita memahami bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah, maka semuanya terasa lebih bermakna. Olahraga bukan lagi sekedar ingin kurus. Makan sehat bukan hanya soal kolesterol. Tidur cukup bukan tanda malas. Semua itu adalah investasi agar kita bisa berdiri di hadapan Allah dengan tubuh dan akal yang utuh. Tips tambahan: menjaga kebiasaan kecil yang mendukung ibadah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita menutup pembahasan hari ini, ada beberapa kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele, tetapi justru sangat berpengaruh terhadap kemampuan kita menjaga ibadah di usia lanjut. Yang pertama adalah menjaga kecukupan minum air putih. Banyak lansia yang tanpa sadar minum terlalu sedikit. Tubuh yang kekurangan cairan akan mudah lemas, pusing, bahkan sulit berdiri lama saat sholat. Minum air secara teratur sepanjang hari membantu menjaga energi dan konsentrasi. Yang kedua adalah membiasakan diri bangun perlahan dari duduk atau tidur. Gerakan yang terlalu cepat bisa membuat pusing atau kehilangan keseimbangan. Biasakan duduk sebentar sebelum berdiri, tarik nafas, lalu berdiri perlahan. Ini sederhana, tetapi sangat membantu menjaga keselamatan saat beribadah. Yang ketiga adalah menjaga rumah tetap aman dan nyaman untuk bergerak. Karpet yang licin, pencahayaan yang redup, atau ruang yang sempit bisa meningkatkan resiko jatuh. Lingkungan yang aman membuat kita lebih percaya diri untuk tetap aktif dan beribadah dengan tenang. Yang keempat adalah menjaga kebersihan tubuh dan kesehatan kulit. Kulit yang sehat membantu kita merasa nyaman saat berwudu dan sholat. Gunakan sabun yang lembut, jaga kebersihan kaki, dan perhatikan kesehatan kuku agar tidak mengganggu saat berdiri atau sujud. Dan yang kelima adalah menjaga semangat hidup. Semangat bukan hanya soal perasaan, tetapi juga kekuatan yang mendorong kita untuk terus bergerak, belajar, dan beribadah. Bergaul dengan keluarga, mengikuti kegiatan keagamaan, serta tetap memiliki tujuan hidup, membuat hati lebih kuat dan ibadah terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu, kesehatan itu bukan hanya soal tidak sakit. Kesehatan adalah kemampuan kita untuk tetap menjalani kehidupan dengan penuh makna, termasuk menjalankan ibadah dengan tenang hingga akhir hayat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika hari ini kita masih bisa ruku dan sujud dengan sempurna, jangan tunggu sampai harus sholat sambil duduk baru merasa kehilangan. Rawat tubuh sejak sekarang, jaga pikiran, perbaiki kebiasaan kecil. Karena sholat yang tenang di usia lanjut tidak datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Saya Dr. Hendra Handoko mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu telah menyimak sampai akhir. Jika edukasi ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak orang bisa menjaga kesehatannya. Serta subscribe channel ini agar tetap update informasi kesehatan lansia lainnya.
Semoga kita selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.